Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat lah ya? Ya, Udah lama Pak? baru Ya. ini. Oh iya. Jadi dari penonton dimanapun Anda berada, pada saat ini saya menerima tamu, salah seorang narasumber yang cukup berpengalaman. Beliau sudah duduk sebagai anggota DPR selama 2 periode. Tapi juga latar belakang beliau adalah seorang aktivis, Bambang Supriyadi SIP. Ya Pak ya? Iya, ya. Pak Bambang, sekarang ini kan banyak gerakan-gerakan aktivis ya Iya. di Kabupaten Lahat. Bapak sebagai seorang aktivis yang lama sekali berkecimpung di bidang aktivis, bagaimana pandangan Bapak gerakan LSM sekarang? Jadi kalau kita amati sekarang, Ya, gerakan LSM ini sebagai sosial kontrol masyarakat. ya, Jadi seolah-olah sebagai aparat penegak hukum. ya, Jadi sudah di luar koridor. Nah, seharusnya LSM itu mengkritik, itu memang tugas dan fungsi LSM. Akan tetapi berikanlah kritik kepada pemerintah daerah itu secara konstruktif. Tidak harus melakukan aksi demonstrasi atau hal-hal yang selalu berpandangan negatif kepada pemerintah daerah. ya. Ini kan satu gerakan aktivis itu kan pasti dia mencari titik-titik lemah ya. Ya. Ya, apa tidak diperlukan apa itu LSM itu mencari titik-titik lemah atas kebijakan pemerintah, kebijakan ini Pak? Nah, seharusnya LSM itu Ya, selain melakukan komunikasi secara politik kepada pemerintah daerah, ya, jadi kan seharusnya apabila ada suatu permasalahan, LSM tersebut harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu, tidak langsung menjas pemerintah daerah tersebut. Jadi untuk itu diperlukan peran LSM tersebut melakukan semacam masukan atau kontribusi ya, kepada ya, pemerintah betul. daerah. Jadi disampaikan dalam bentuk audiensi atau pertemuan-pertemuan di satu meja begitu Ya, ya. benar. Untuk apa itu menyampaikan apa yang Ya. ditemukan oleh LSM atas kebijakan pemerintah Ya. itu ya. Benar. Orientasi LSM ke depan harus seperti apa menurut Bapak? Jadi lembaga swadaya masyarakat Ya. memang dijamin menurut undang-undang Ya. secara regulasi. Jadi orientasi LSM tersebut bersifat kritis sangat diperlukan. Akan tetapi LSM tersebut bisa juga mendukung program daripada pemerintah daerah. Jadi tidak harus melakukan semacam terus melakukan mengkritisi daripada pemerintah daerah. Mengkritisi untuk perbaikan kebijakan pemerintah. Betul. Betul ya, kebijakan pemerintah. Terus kan LSM banyak ya yang merefleksikan kegiatannya dalam bentuk unjuk rasa kan, Ya. unjuk rasa. Semestinya seperti apa? Apakah memang itu sudah merupakan kegiatan unjuk rasa yang menjadi prioritas utama, atau ada cara-cara yang lebih lebih baik dilakukan ketimbang unjuk rasa? Jadi sudah saya sampaikan dari awal tadi, Ya. kalau peran LSM tersebut melakukan komunikasi Ya, kepada pemerintah daerah, mungkin tidak akan terjadi unjuk rasa. oh jadi tidak harus terjadi unjuk rasa Tidak ya. harus terjadi unjuk Kalau rasa. dilakukan audiensi, komunikasi ya pada pemerintah sehingga apa yang menjadi temuan LSM itu tersampaikan begitu. Betul. Sampaikan mereka untuk dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah. Iya. Pak Bambang, Bapak juga kan sebagai aktivis, sebagai mantan anggota dewan ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap perjalanan proses pembangunan di Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini? Kalau saya amati, karena saya pernah berkecimpung duduk sebagai anggota DPR selama 2 periode di kepemimpinan Bupati Lahat dalam hal ini Bapak Ci Ujang, jadi cukup baik, roda pemerintahan cukup baik. Jadi sesuai dengan basic Bapak Ci Ujang selaku pernah duduk sebagai anggota legislatif di DPR Kabupaten Lahat. Jadi
membangun komunikasi politik antara dua lembaga tersebut, antara legislatif dan eksekutif Eksekutif. itu, karena beliau sudah mengalami keduanya, Iya, iya. akan dapat berjalan dengan mulus ya. Ya, betul. Berarti tidak mungkin terjadi apa itu DPR menggunakan hak interpelasi misalnya. Tidak mungkin. Tidak akan terjadi karena beliau sudah memahami soal-soal itu ya. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang tersisa 3 tahun ini ya, yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah ke depannya seperti apa? Jadi sesuai dengan janji Ya. dan program Bapak Haji Ujang sebagai Bupati Lahat, jadi salah satu melakukan pengobatan gratis, Ya. termasuk sekolah gratis itu kan sudah direalisasikan. Sudah realisasi betul. Nah, jadi tinggal dia bagaimana terhadap kepemimpinan dia selama 3 tahun ini, karena saya rasa cukup berhasil dari sisi pembangunan di Kabupaten Lahat ini. Jadi kalau saya sebenarnya memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah untuk melakukan dari sisi kesehatan ini Pak ya. Ya. Kesehatan melakukan adanya semacam mobil ambulan gratis Pak. Oh itu ya. Untuk di setiap desa. Jadi pemerintah daerah melakukan kerjasama kepada Poskes lah ya. kepada pemerintah desa. Desa. Jadi kan sudah dianggarkan di dana desa tersebut, memang sesuai dengan aturannya dari sisi kesehatan untuk melakukan pengadaan mobil ambulan gratis. Tapi kan kita belum bisa mengklaim bahwa gagal atau sudah berhasil belum, karena masa jabatan masih tersisa. Betul. 3 tahun bisa dinilai kalau masa jabatan bupati sudah berakhir ya. Iya. Ya Pak. Bapak sudah menjadi pengurus DPD Golkar ya Pak? Betul. Iya, selamat ya Pak. Semoga karir politik Pak Bambang ke depan semakin berhasil setelah meninggalkan partai Bulan Bintang. Bintang. Selamat ya Pak. Iya. Ya, jadi demikian saudara wawancara kami dengan Pak Bambang pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan dapat mengedukasi ya, dapat memotivasi dan bermanfaat untuk kalangan LSM maupun pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Makasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang.